Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Yuntasari, NIM 2042019. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UTS psikologi saya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan psikologi dan psikologi belajar? Psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai berbagai gejala, proses maupun latar belakangnya. Psikologi juga dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hubungan-hubungan antara manusia. Psikologi belajar adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip perilaku manusia dalam penerapannya bagi belajar dan pembelajaran. Dengan kata lain, psikologi belajar memberikan kontribusi bagi guru ketika ia menjalankan tugas mengajar di dalam kelas sehingga tampak pada kinerjanya ketika mengajar dengan mempertimbangkan prinsip psikologis murid. 2. Apakah manfaat mempelajari psikologi belajar serta metode apa saja yang dapat diterapkan pada psikologi belajar? Jawabannya yaitu, adapun manfaat mempelajari psikologi belajar ialah antara lain: Guru dapat memberikan layanan dan bantuan dan bimbingan yang tepat kepada siswa dengan pendekatan yang relevan dengan tingkatan perkembangannya. Guru dapat mengantisipasi kemungkinan timbulnya kesulitan belajar siswa tertentu. Guru dapat mempertimbangkan waktu yang tepat dalam memulai aktivitas proses belajar mengajar bidang studi tertentu. Guru dapat menemukan dan menetapkan tujuan-tujuan pengajaran sesuai dengan kemampuan psikologisnya. Adapun metode yang diterapkan pada psikologi belajar: metode eksperimental, metode kuestionarie, dan metode klinis, metode introspeksi, dan metode case study. 3. Mengapa perkembangan dan belajar tidak dapat dipisahkan? Karena pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut di atas, dapat diharapkan peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi dirinya sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui upaya pendidikan. Dalam proses pendidikan formal, tempat utama peserta didik dalam mengenyam pendidikan ialah sekolah. Sekolah adalah tempat terjadinya proses pembelajaran, proses interaksi antara guru dengan siswa dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pendidikan seperti yang tertuang dalam Tujuan Pendidikan Nasional. 4. Apa pengertian belajar dan ciri-cirinya? Pengertian belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Adapun ciri belajar yaitu terjadi perubahan tingkah laku, kognitif, efektif, psikomotor, dan campuran, baik yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati secara langsung. Perubahan tingkah laku hasil belajar pada umumnya akan menetap atau permanen. Proses belajar umumnya membutuhkan waktu tidak sebentar, di mana hasilnya adalah tingkah laku individu. Beberapa perubahan tingkah laku yang tidak termasuk dalam belajar adalah karena adanya hipnosa, proses pertumbuhan, kematangan, hal gaib, mukjizat, penyakit, kerusakan fisik. Proses belajar dapat terjadi dalam interaksi sosial di suatu lingkungan masyarakat, di mana tingkah laku seseorang dapat berubah karena lingkungannya. 5. Pada pembelajaran tema cita-citaku, kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah, aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh siswa untuk belajar tema tersebut? Serta usaha apa yang dapat dilakukan siswa supaya efisien dalam belajar? Jawabannya yaitu, aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa yaitu
Siswa dapat memikirkan tentang cita-cita mereka. Siswa juga dapat mengapresiasikan bagaimana supaya dia bisa mencapai tujuannya tersebut. Adapun usaha yang dapat dilakukan siswa supaya efisien adalah: 1. Yang perlu Anda lakukan pertama adalah bagaimana cara membangun suasana belajar yang nyaman. 2. Mencatat pokok-pokok pembelajaran. 3. Belajar bersama. 4. Metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. 5. Belajar sambil praktek adalah hal yang sangat efektif. 6. Dengan rutin belajar, Anda akan semakin mudah untuk mengingat hal yang sudah Anda pelajari. 7. Mengerti, bukan menghafalkan. Karena kebanyakan siswa ataupun mahasiswa seringkali menghafal bukan mengerti akan pelajarannya. Hal tersebut kurang efektif. Efektifnya adalah mengerti teori, maka dengan sendiri kita akan ingat ketika ujian ataupun ada soal tersebut. Nah, itulah jawaban UTS psikologi saya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.